Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyati Saadah dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan dengan metode just in time. Sebelum saya masuk ke dalam metode just in time, terlebih dahulu saya jelaskan mengenai manajemen persediaan. 1. Definisi manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah pengawasan aset non-kapital dan stok barang. Manajemen persediaan juga termasuk dalam manajemen rantai pasokan yang mengawasi aliran barang dari produsen ke gudang dan dari fasilitas penyimpanan ke titik penjualan. Fungsi utama manajemen ini adalah menyimpan catatan terperinci untuk setiap produk baru atau yang dikembalikan saat memasuki atau meninggalkan gudang atau tempat penjualan. 2. Proses manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses yang kompleks, terutama untuk organisasi yang besar, tetapi dasarnya sama terlepas dari ukuran atau jenis organisasi. Dalam manajemen inventory, barang dikirim ke area penerimaan gudang dalam bentuk bahan baku atau komponen dan dimasukkan ke area stok atau rak. Yang ketiga, macam-macam metode yang digunakan dalam manajemen persediaan. 1. Metodologi MRP atau Material Requirement Planning. 2. Metodologi Just in Time. 3. Metodologi Analisis ABC. 4. Metodologi Economic Order Quantity atau EQQ. 5. Metodologi Periodic. Selanjutnya, metode Just in Time. 1. Pengertian Just in Time. Sistem produksi tepat waktu atau just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan menjadikan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. 2. Persyaratan-persyaratan just in time. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan just in time, yaitu 1. Organisasi pabrik. 2. Pelatihan. 3. Visibilitas. 4. Eliminasi kemacetan. 5. Ukuran lot kecil dan pengurangan waktu setup. 6. Total maintenance. 7. Kemampuan proses, statistical process control atau SPC, dan perbaikan berkesinambungan. Yang ketiga, strategi penerapan just in time. Ada beberapa strategi dalam mengimplementasikan JIT dalam perusahaan, antara lain yaitu strategi penerapan pembelian just in time. Strategi penerapan just in time dalam sistem produksi. Penemuan sistem produksi yang tepat yaitu dengan sistem tarik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan menghilangkan sebanyak mungkin pemborosan. 4. Manfaat just in time. 1. Mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang. 2. Mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. 3. Mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. 4. Penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. 5. Layout pabrik yang lebih baik. Yang kelima, kontribusi just in time. Untuk keunggulan bersaing terdapat 7 kontribusi just in time untuk memperoleh keunggulan dalam bersaing, yaitu 1. Pemasok. 2. Tata letak. 3. Persediaan. 4. Penjadwalan. 5. Pemeliharaan pencegahan. 6. Mutu produksi. Dan yang ketujuh, pemberdayaan karyawan. 6. Prinsip kerja just in time. Yang ke-1, cost reduction. Yang kedua, inventory reduction. Yang ketiga, quality improvement. Studi kasus metode just in time sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi biaya persediaan bahan baku pada perusahaan bintang baru Sentosa. Permasalahannya di sini, industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia masih banyak menyimpan permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan bahan baku yang dinilai kalah bersaing dengan bahan yang sama dari sumber importasi. Hal tersebut menuntut perusahaan agar terus berupaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya untuk memitigasi kenaikan harga bahan baku tersebut dibebankan ke konsumen.
PT Bintang Baru Sentosa merupakan bidang usaha perseroan yang berlokasi di Jalan Cidawolang Wetan nomor 3, Laswi, Majalaya, yang meliputi industri pertenunan dengan produk yang dihasilkan adalah kain Graix. Penerapan just in time pada PT Bintang Baru Sentosa bertujuan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi biaya persediaan bahan bakunya. Metode pengendalian bahan baku yang selama ini dilakukan perusahaan dinilai belum efektif dan efisien karena perusahaan masih harus mengeluarkan biaya persediaan bahan baku yang tinggi. Selain itu, perusahaan masih melakukan pemborosan dikarenakan masih belum bisa merencanakan pembelian bahan baku yang tepat. Jumlah pembelian bahan baku yang selama ini dilakukan selalu melebihi jumlah bahan baku yang digunakan untuk produksi, sehingga selalu ada bahan baku yang menumpuk di gudang dalam jumlah yang besar dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini tentu juga menimbulkan permasalahan baru, yaitu kualitas bahan baku yang menurun akibat mengalami penumpukan di gudang. Dilihat dari permasalahan yang dialami pada perusahaan Bintang Baru Sentosa, penerapan just in time dirasa penting dan dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan pembelian bahan baku serta meningkatkan efisiensi biaya persediaan bahan baku. Setelah perusahaan menerapkan metode just in time, didapat hasil. Perhitungan metode just in time dilakukan penulis berdasarkan 4 aspek, yaitu lot, kuantitas, kapasitas minimum, persediaan rata-rata, dan presentasi penghematan biaya. Dari 4 aspek tersebut, hasil perhitungan menunjukkan adanya efisiensi biaya yang cukup besar apabila dibandingkan dengan metode yang dilakukan oleh perusahaan. Pada PT Bintang Baru Sentosa, aspek yang didasarkan pada presentasi penghematan biaya menunjukkan tingkat efisiensi biaya bahan baku yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan sistem just in time menekankan perusahaan untuk meningkatkan frekuensi pembelian dengan lot kecil serta tidak adanya penumpukan bahan baku di gudang dalam jangka waktu yang lama karena bahan baku langsung dimasukkan ke dalam proses produksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.